Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbah Walet Segoro Kidul yang dijuluki adalah Mbah Walet ya. Kali ini tepatnya saya di Pondok Pesantren Wali Karomah Gernini. Terima kasih untuk hari ini saya diberikan kesempatan ya untuk bicara tentang mengenai silsilah atau sejarah lahirnya preman bersolawat. Begitu. Jadi begini, saudaraku yang kami hormati. Saya mempunyai gagasan preman bersolawat awal mula itu perjalanan sangat jauh. Dari karir kehidupan saya yang penuh dengan hitam, perjalanan penuh dengan dosa, dari tempat karaoke ke karaoke, tempat malam, hingga saya ke jasa penagihan dari perusahaan maupun perorangan ya. Hingga dalam perjalanan saya itu punya tim, itu adalah tim Walet. Hingga perjalanannya agak lama, pada akhirnya alhamdulillah kegigihan ya, dan juga kekompakan yang dipimpin oleh saya, hingga terjadi saya itu mempunyai PT Indo Walid Jaya ya. Dari situlah saya banyak pro kontra dengan masyarakat, terutama adalah tetap masyarakat yang notabene yang tidak mampu, karena banyak orang mengambil unit tidak mau ngangsur. Ketika diambil unitnya, mereka tersebut tidak menerima. Jadi pro kontra, tapi saya tetap gigih. Nah, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya itu mempunyai tujuan. Tujuan saya itu tadi ingin mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa lah ya. Dan pada akhirnya saya tuh pengen bersolawat. Dan pada suatu hari di kantor saya itu ada seorang ulama dari Kebumen, ini nyata ya. Mobil ditarik, saya nggak muncul. Itu memang waktu itu kantor sudah saya serahkan dan admin dan juga anak-anak buah saya. Beliau mengatakan, Gus atau Kiai itu kenal saya, bahkan saya itu nggak kenal, tapi dia itu mengenal bahwa di kantor saya itu ada pagar yang berlafal sholawat Nabi. Saya itu kaget. Dari situlah akhirnya mereka itu tidak melawan, tapi justru dia itu pasrah. Unitnya yang diserahkan. Itu dari Kebumen kalau nggak salah ya. Itu dari Kebumen. Nah, pada akhirnya saya itu di situ sudah ada sedikit menyentuh ya. Banyak para kiai atau para ulama datang ke tempat saya, hingga di situ saya berpikir tersentuh hatinya ya, pada waktu itu saya langsung datang, karena di situ ada sedikit agak susah juga orangnya, walaupun pasal, tapi akhirnya saya datang, saya menemui beliau, sempat jabat tangan dengan saya, terus mereka saya tinggal, terus mereka juga lari ke masjid itu, mereka itu melakukan sholat, kalau nggak salah sholat asar waktu itu ya. Saya sempat jalan kaki, saya melihat, disitulah saya terenyuh. Di sesuatu yang saya miliki ternyata itu bisa dikatakan tidak menjadi apa-apa, arti apa-apalah. Setelah saya melihat orang sholat, akhirnya saya betul-betul terbangkit. Saya merenung, hingga orang tersebut itu pasrah. Akhirnya mobilnya suruh diserahkan sama saya. Dan pada waktu itu saya nggak menarik akhirnya. Waktu itu akhirnya terjadilah di situ kedamaian, damai ya, damai. Di situ akhirnya saya setiap hari berenung, terenyuh oleh hati saya. Saya kok akhirnya mencintai, terbangunlah untuk dekat dengan Tuhan atau dengan Allah gitu ya. Pada saat itu, pada akhirnya singkatnya waktu, saya bertemu dengan orang Jatilawang. Mereka itu ditarik unitnya. Pada akhirnya anak dan orang tersebut itu hingga saya tahan, atau bahasa kasarnya itu diculik. Hingga datang itu namanya Pak Budi. Saya itu tidak kenal. Mereka itu membawa 2 tentara dan juga
2 polisi, jadi semua itu 4. Disitulah dia tuh datang dengan keras, akhirnya tetap saya lawan. Kalau saya lawan, akhirnya disitu juga damai. Terus pada akhirnya mereka menawarkan saya makan di bendungan. Terus saya sangat terima kasih. Terus dia langsung kirim foto dan gambar, dan pada malamnya kirim tentang kajian atau pengajian di rumahnya. Disitulah saya ingin mengenal, saya mencari jejaknya Pak Budi, dan alhamdulillah mengenal dengan baik. Di situ awal saya akhirnya tetap hatinya ingin mengenal sekali dengan Tuhan. Dan pada suatu hari jadi kebiasaan saya selaku sebagai depolator atau pimpinan langsung dari PT Indah Walid Jaya, saya juga kesepuan ya, biasa datang ke tempat-tempat keramat. Dan pada waktu itu saya di petilasan Mbah Depok Carik, yaitu di wilayah Banjarparakan. Disitulah persis sekali pada malam Jumat Kliwon. Pada suatu hari dalam kebiasaan saya itu kan memang ke tempat-tempat keramat ya. Di situ di Depok Carik, Mbah Depok Carik itu di wilayah Banjarparakan, masih di wilayah saya. Terus disitulah saya membacakan doa dengan tamu-tamu saya. Nah pada akhirnya titik tengah malam jam 2-an, di situ saya langsung mendapatkan sebuah kerentek hati, atau bahasanya itu saya langsung di sini ada sebuah cipta atau keinginan lah ya, keinginan bahwa saya tuh ingin. Pada akhirnya saya berisyarah ya, saya ingin mendirikan preman bersolawat. Pada waktu itu saya berbicara dengan tamu saya yang dari Batu Raden dan juga Bumi Ayu. Saya tuh sharing, saya minta dukungan bahwa saya tuh pengen mendirikan preman bersolawat. Karena saya sadar orang-orang saya seperti saya itu memang sangat sekali bisa dikatakan seperti air dan minyak. Mungkin airnya saya atau minyaknya saya, atau air atau mungkin minyaknya sebuah orang-orang alim lah ya. Jadi saya di situ saya bingung. Saya berbicara dengan tamu saya pengen cari ulama atau kiai yang bahkan saya ingin menuntun dalam kehidupan saya, yang saya pengen punya mendirikan preman bersolawat. Pada waktu itu alhamdulillah saya kumpul dengan anak-anak pas persis pada tanggal 28 bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020 persis itu pas betul ulang tahun istri saya. Akhirnya saya di situ mencoba memberanikan diri menampilkan apa yang menjadi sebuah cita-cita saya. Saya cetuskan preman bersolawat, dan saya itu tegad atau saya memberikan diri bikin kaos, dan saya langsung di situ memperkenalkan dengan Pak Kiai atau Gus. Waktu itu saya panggil itu Gus Ijun atau Gus Aong yang dari Gunung Tugel. Alhamdulillah berjalan lancar. Tamu luar biasa yang awalnya kepolisian polsek setempat itu cuma memberikan 70 orang tamu. Pada waktu itu saya kontak ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ngapain 70 orang? Bilang, "Domba itu buat untuk formalitas saja." Akhirnya alhamdulillah tetap saya dorong dengan rekan-rekan saya, alhamdulillah lebih dari 1000 orang yang datang. Disitulah saya merasa merinding saya. Karena merindingnya apa? Banser yang biasanya tidak mendukung saya, para ulama, akhirnya disitu datang semuanya. Luar biasa, saya itu disitu merasa jadi orang yang betul-betul berarti. Dari situlah saya terus dan hingga sampai sekarang alhamdulillah bisa tercipta mendirikan preman bersolawat. Dan setelah selesainya acara istri saya dan setelah selesainya acara saya ikut numpang ya, numpang dalam arti acaranya istri saya ulang tahun. Saya sempat lama dalam arti tidak aktif lagi, tapi alhamdulillah dari Sugihan itu ada Gus mengundang saya, sama dia tuh rikuh dalam arti sungkan untuk memanggil saya, butuh preman bersolat agar memberikan contoh buat warga atau para pemuda di wilayah Sugihan. Alhamdulillah saya koordinasi dengan anak-anak, semuanya merapat semuanya. Itu pertama kali di Sugihan, dan kedua kali lagi akhirnya di daerah Kalisabuk, dan ketiga kali lagi itu di daerah Kesugihan lagi. Yang keempat kali saya juga diundang di
Mental Tobat Pondok Pesantren Sunan Kalijaga itu di wilayah Sampang. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, yaitu Gus Lana. Waktu itu saya seperti bingung, dia menatap saya menatap dia, dia nongkrong di pinggir jalan. Mungkin kebiasaan dia seperti pendekar, saya nggak tahu lah ya, tapi sama seperti saya penampilannya. Dia nongkrong gondrong, rambutnya agak kumel. Terus saya lihat dia menatap saya begitu tajam, saya tetap agak riku waktu itu memang, karena saya belum pernah memakai baju semacam kayak saya atau kiai. Pakaian saya itu biasa, pakaian saya memang kesukaan saya itu adalah kesukaan seperti yang saya sebut itu nama saya, Segoro Kidul, warnanya hijau kan gitu. Melihat saya, akhirnya saya datang di pondok Mental Tobat. Disitulah saya saling tanya jawab dengan Gus Lana. Beliau akhirnya bilang sama saya, Mbah Walet, saya pengen main ke tempat sampean. Saya persilakan, saya heran di perjalanan ini orang kok pengen ketemu dengan saya, kenal dengan saya. Di situ saya bertanya-tanya, akhirnya ketemu, datang ke tempat saya arahkan. Di situ sampai pagi suntuk. Disitulah di hati saya menemukan sebuah kecocokan, sampai pada akhirnya pada suatu hari dia datang kontak dengan saya, sampai alhamdulillah dia bisa membimbing saya. Saat ini saya salah satu mereka yang mendukung saya, menyepot, membesarkan saya, dan saya tetap harus semangat, itu harus tetap berjuangkan. Dan alhamdulillah saat ini saya dalam naungan beliau. Dan terima kasih sekali untuk Gus Lana. Dan sekiranya untuk penjelasan saya untuk di Preman Bersolawat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.